Shalom, yuk kita baca dan renungkan beberapa ayat ya berikut ini. Yang pertama ini, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kalau kita punya pisau ya di rumah, di dapur, maka kalau kita potong daging misalnya, atau digunakan untuk memotong sayur atau buah dan sebagainya, tentunya kita inginkan pisau yang kita pakai itu pisau yang cukup tajam. Sehingga waktu kita potong sayur, atau potong daging, atau potong buah ya, mengupas buah misalnya, dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kadang-kadang pisau yang kita pakai itu agak tumpul. Jadi diperlukan tenaga yang lebih besar ya untuk menggunakannya. Atau bukan hanya tenaga lebih besar, malah kadang-kadang nggak bisa ya, karena nggak cukup tajam. Jadi untuk itu kita perlu asah dulu ya. Cara mengasahnya kan kadang-kadang suka ada batu asah tuh ya, dibeli di dapur ya, kita gosok-gosok. Atau kalau kita lihat di tempat lain ya, misalnya pisau yang cukup besar ya, panjang itu kayak pedang, maka untuk mengasahnya itu digunakan semacam besi juga yang lain, tetapi kalau nggak salah itu dia kayak ada ulirnya atau ada permukaan yang kasar ya, sehingga besi itu perlu digesekkan ya, pisau atau pedang atau alat yang kita pakai itu untuk memotong itu supaya dia bisa lebih tajam, kita gunakan, kita gesekkan ke besi yang lain. Jadi besi menajamkan besi, orang itu menajamkan sesamanya ya. Coba kita lihat ini beberapa terjemahan berikut ini ya. Amsal 27 ayat 17 ya. Terjemahan dari Easy English mengatakan, people learn from each other as an iron tool makes iron sharp ya. Jadi orang itu belajar dari orang lain atau dengan sesamanya. Lewat interaksi satu dengan yang lain kita belajar. Seperti perkakas yang dari besi itu membuat besi menjadi tajam. Kita punya pisau tadi yang saya seperti katakan tadi, maka untuk menajamkannya kita perlu membenturkannya, mengasahnya, ya, menggeseknya dengan peralatan besi yang lain. Ya, mungkin kalau besi itu bisa ngomong, dia menjerit mungkin ya, karena dibenturkan, digesekkan. Tapi tujuannya supaya bisa lebih tajam. Lalu terjemahan ISV ya, mungkin apa ini? International Standard Version. Iron sharpens iron, so a man sharpens a friend's character. Besi menajamkan besi, demikian juga seseorang itu menajamkan karakter dari temannya. Jadi lewat interaksi kita satu dengan yang lain itu sebenarnya membentuk karakter teman kita atau membentuk karakter kita ya. Kalau interaksi atau kalau besi menajamkan besi artinya kan minimal ada dua besi kan, yang bergesekan sehingga menajamkan besi tersebut. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman kita bergesekan istilahnya ya. Biasanya ini terjadi dalam organisasi, entah itu di pekerjaan, atau di gereja, atau di pelayanan, atau di lingkungan, di teman-teman kita. Kadang-kadang ada perkataan teman kita yang mungkin menyinggung kita ya, menggesek kita. Nah, kemudian mungkin bisa timbul sedikit masalah sehingga perlu dibicarakan. Tetapi kejadian itu sebenarnya membentuk karakter dari kita masing-masing. Nah, karakter itu apa? Karakter itu sesuatu yang sudah menjadi ciri dari hidup kita, dan itu terbentuk karena sesuatu yang berulang ya, sehingga itu nempel dalam hidup kita. Karakter itu terbentuk lewat waktu dan itu bisa diubah. Memang ada istilahnya dalam psikologi itu karakter dasar ya. Ada orang melankolik, ada orang sanguin, ada orang flegmatik, ada orang kolerik ya. Itu masing-masing punya karakter dasar yang berbeda.
Tetapi lewat interaksi, lewat pergaulan, dan lewat bagaimana reaksi kita waktu bertemu dengan sesuatu yang tidak cocok dengan kita, maka reaksi kita itu kalau kita latih untuk bersikap baik ya, untuk bisa mengatasi hal itu, dan kalau kita terus ulangi, maka akhirnya menjadi karakter kita, menjadi orang yang memang bisa menyesuaikan diri. Itu memang membutuhkan waktu. Tapi ada juga orang yang nggak mau ya dibentuk. Ada orang yang marah, kemudian dia memilih memisahkan diri atau tidak mau berinteraksi dengan orang yang menyinggung dia. Nah akhirnya karakternya jadi seperti itu. Nanti ketemu di tempat lain hal yang sama. Ketika berinteraksi semua oke-oke, pada titik tertentu ada sesuatu yang menyinggung, lalu orang ini marah. Ya marah bisa dia dengan bersikap kasar, bisa juga nggak kelihatan kasar, tapi dia memutuskan komunikasi, dia nggak mau ketemu lagi, dia memisahkan diri. Sebenarnya ada teman yang bilang gini, kalau kita kehilangan satu orang teman itu rugi besar ya. Sebab lewat teman itu kita punya jaringan, jejaring ya kenal orang lain lagi. Kita punya referensi dan dalam bisnis itu diperlukan. Jadi ada orang yang memang dia belajar untuk bisa berbaur dan berinteraksi dengan banyak orang. Tentu ada hal-hal dasar yang kita pegang dalam hidup kita supaya tidak diubah ya, dipengaruhi, yaitu menyangkut soal kepercayaan kita, iman kita. Tentu kita jaga, tapi kita juga bisa menjaga supaya pertemanan kita dengan yang lain bisa tetap terjaga dengan baik ya. Kalau kita baca Amsal 27 ya, ayat 5 dan 6, ini menarik juga ini ya. Perlu kita perhatikan dalam interaksi kita dengan teman-teman kita. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita ada di posisi yang baik ya, misalnya kita pemimpin ya, kita leader, maka banyak orang, kalau saya nggak katakan semua ya, sebagian besar orang mungkin, itu akan bersikap baik kepada kita karena posisi kita. Apalagi kalau orang tersebut ada di bawah koordinasi kita. Entah itu bawahan kita dalam pekerjaan, entah itu dalam satu organisasi dia ada di bawah kita, dan posisi kita itu sangat strategis menentukan nasib banyak orang, maka banyak orang di bawah kita itu akan kasarnya itu menjilat ya. Kasar mungkin dibilang seperti itu, tapi memang faktanya banyak orang yang dikatakan di sini ya mencium secara berlimpah-limpah, tapi sebenarnya dia lawan. Dia seseorang yang mungkin nggak suka sama kita atau mau menjatuhkan kita, atau mungkin masa bodoh dengan kita. Yang penting dia aman. Jadi dia selalu, kalau di kantor tuh ada istilahnya membuat laporan yang ABS, asal bapak senang, atau AIS ya, asal ibu senang. Pokoknya yang baik-baik saja. Oh bagus Pak, bagus Bu, itu luar biasa gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tulus. Tapi kalau seorang sahabat, seorang teman, maka dia itu mungkin kelihatannya memukul, tapi maksudnya baik. Dia itu punya prinsip lebih baik saya tegur nyata-nyata daripada saya mengasihi dia, tapi saya nggak pernah nyatakan dalam sikap saya untuk menolong dia semakin bertumbuh. Kalau kita seorang leader, pemimpin, maka salah satu yang perlu kita pelajari, ada John Maxwell ya, hamba Tuhan yang mengajarkan tentang leadership, perlu kita itu tentu dalam pergaulan dengan Tuhan juga ya, kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, nilai kita, sehingga kita punya rasa aman, rasa secure. Kalau sebagai leader kita nggak rasa aman, maka kita akan cenderung curiga sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita malah nggak suka kalau orang itu negur kita, ya, karena kita menganggap itu kita terancam. Padahal teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.
Lewat pergaulan kita dengan orang lain, dengan banyak orang, kita itu dibentuk karakter kita dibentuk semakin baik dan seharusnya semakin baik. Memang tergantung respon kita. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita lihat teman-teman kita, ya, kalau kita suka bergaul, kita punya sahabat banyak sekali, maka akan terlihat sebenarnya teman-teman yang namanya sahabat, yang selalu ada, ya, ketika kita mungkin sedang jatuh, sedang mengalami masalah, maka teman ini memperhatikan, ya, kadang-kadang hal sepele, mungkin dia kirim WhatsApp, apa kabar, gimana keadaan kamu, ya. Lalu dia bantu doakan, atau kadang-kadang hal sepele, ya, dia memberikan dukungan, entah itu lewat kata-kata atau mungkin memberikan bantuan-bantuan tertentu yang kelihatannya mungkin sepele, tetapi pada saat-saat tertentu itu sangat penting, ya, buat kita. Kadang-kadang satu perkataan yang ramah, ya, yang mendukung dari seseorang tuh bisa berarti sangat penting, menjadi kekuatan, ya. Apalagi ketika kita sedang dalam kesukaran. Biasanya di situ akan teruji yang mana teman, yang mana cuma seperti cheerleaders, ya. Cheerleaders itu pemandu sorak yang suka ya memuji, memberi semangat ketika dalam pertandingan, apalagi kalau tim yang didukungnya itu menang. Tapi yang menjadi masalah waktu kita dalam kesukaran atau dalam kesulitan, siapa yang datang, ya, memperhatikan, memberikan dukungan. Kadang-kadang bisa jadi karena sikap kita sendiri yang mungkin menolak untuk dibentuk, menolak untuk diajar, cenderung menghindar ketika ada gesekan satu dengan yang lain. Padahal gesekan tersebut sebenarnya bisa membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini egois atau kita ini punya kekurangan tertentu sampai kita berinteraksi dengan orang lain dan berbenturan dengan masalah itu. Satu ketika saya masih ingat ada pengalaman, ya, ada seorang yang bilang sama saya bahwa saya ini cenderung mengerjakan sesuatu itu dengan baik, ya, dengan sempurna, cenderung artinya baik sekali. Tetapi seringkali itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ada rekan saya. Dia berusaha kerjakan walaupun hasilnya amburadul, tapi dia kerjakan itu, dan aku dilihat, wah, ini berantakan, ini kacau, ya. Lalu diperbaiki lagi, sehingga beberapa kali dia datang sampai hasilnya lumayan baik. Nah, dibanding yang saya kerjakan, hasilnya bagus sekali, ya dengan berbagai pertimbangan lah. Tapi saya nggak langsung selesaikan itu karena begitu banyak yang dikerjakan, cari referensi dan sebagainya, sehingga akhirnya kalau dari segi waktu itu sudah lewat, ya, batasnya. Saya sendiri enjoy, ya, tentang hal itu sampai berinteraksi dengan orang lain dan menyadari, wah, ini satu hal yang saya perlu perbaiki. Ya, kadang-kadang hal-hal sepele, ya. Kadang-kadang misalnya membuat rekaman ini, ya, ketika saya rekaman sekali itu gampang, ya. 20 menit, 30 menit selesai, tapi waktu mengeditnya itu bisa sampai 5 jam, ya, karena keinginan untuk hasilnya itu sangat baik. Jadi kadang-kadang sudah selesai rekamannya, lalu mengerjakan jam 12 malam, menjelang jam 5 pagi itu baru selesai. Akhirnya saya belajar, ini saya kehilangan waktu banyak kalau saya harus seperti ini terus, ya. Lalu mulai belajar bagaimana bisa lebih baik lagi, melakukannya dengan cepat, karena toh biasanya ini kan sekali didengar dalam waktu 20 menit selesai. Lalu kenapa saya harus habiskan waktu sampai berjam-jam? Nah, kadang-kadang hal seperti ini tidak kita sadari kalau kita hanya mengerjakannya sendirian, tapi kalau kita mulai berinteraksi dengan orang lain dalam satu organisasi, maka kita sadar bahwa ternyata ada batasan waktu yang harus kita penuhi. Jadi lewat interaksi kita bisa belajar.
Nah, waktu kita menghadapi berbagai macam gesekan, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya itu, lewat interaksi itulah sebenarnya selalu ada yang dapat dipelajari. Dengan tujuan supaya kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Efektif itu tepat sasaran. Ya, kalau efisien itu bicara soal penggunaan sumber daya, apakah hemat ataukah boros. Kalau misalnya banyak nyamuk di satu lokasi, maka kita bisa gunakan raket nyamuk, ya, cukup efektif, ya, lumayan efisien. Kita juga bisa pakai misalnya baygon, ya, lumayan efektif, lumayan efisien, tapi mengganggu pernapasan kita. Tapi bisa juga tempat itu kalau nggak penting ya kita hancurkan gitu ya, misalnya pakai bom, misalnya efektif tapi ya nggak efisien karena akibatnya udah lebih mahal, tempat itu jadi rusak dan sebagainya ya. Jadi interaksi ini mengajarkan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, masalahnya ketika ada gesekan di antara kita, ini keputusannya ada pada kita, pilihannya ada pada kita. Kita mau menjadi lebih baik atau justru menjadi pahit, kecewa, marah, jengkel. Nah, bahasa Inggrisnya ini bagus ya. Pilihannya mau getting better atau getting bitter. Menjadi lebih baik atau menjadi pahit ya. Kalau orang yang gampang tersinggung, pahit hati ya, ini cenderung menyendiri ya. Sebenarnya rugi sekali ya, karena kita mengalami pahit ya, bitter, kita sulit menangkap suara Tuhan ya. Kita sukar menangkap tuntunannya. Daud mengerti hal ini, makanya dia katakan di Mazmur 23 ya, Mazmur yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan, ia memulihkan jiwaku. He restores my soul. Ya. Ia memulihkan jiwaku. Jadi jiwa yang jengkel, kesel, marah, kecewa, pahit, ini perlu dipulihkan supaya bisa menangkap suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau kita marah, jengkel karena orang lain, sebenarnya kita yang rugi. Orang lain mungkin bisa salah. Kita bisa menuntut seseorang untuk seperti yang kita inginkan, khususnya kalau kita menjadi seorang leader ya. Tapi kita nggak bisa biarkan kalau orang tersebut nggak memenuhi standar, kita menjadi marah, jengkel, pahit hati. Ini pelajaran tersendiri ya, bagaimana kita misalnya punya satu standar dan kita harapkan orang yang ada di bawah koordinasi kita itu bisa mencapai standar itu, tapi hati kita itu nggak terpengaruh menjadi jengkel, menjadi marah, menjadi kecewa, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kalau jiwa kita ini nggak segar, jiwa kita ini sedang gundah gulana ya, sedang marah, kecewa, jengkel, maka kita akan sulit menangkap suara Tuhan, menangkap tuntunan Tuhan. Ingat, jangan pernah mengambil keputusan kalau kita sedang dalam keadaan jiwa yang gundah gulana. Entah itu karena lapar, ya hungry, pengaruh sekali ya. Atau kalau kita sedang angry, sedang marah, jangan ambil keputusan. Apalagi yang penting kalau sedang marah. Atau sedang lonely, kesepian, ya banyak wanita yang karena marah sama mantan pacarnya, karena dikecewakan lalu ambil keputusan serampangan saja. Ada pria yang datang yang siap menangkap muntahan bola kalau pertandingan bola ya. Langsung dia terima saja karena sebenarnya sedang kesepian atau sedang marah, jengkel, kecewa. Dia nggak tahu bahwa dia mengambil keputusan yang salah. Jangan juga mengambil keputusan kalau sedang lelah, capek ya, itu pengaruh sekali. Jadi jiwa yang segar ini atau jiwa yang dipulihkan penting sekali untuk menangkap tuntunan Tuhan. Itu sebabnya ketika ada gesekan satu dengan yang lain, sadarilah bahwa itu tujuannya membentuk kita. Di balik itu semua Tuhan yang membentuk kita. Pilihlah untuk menjadi getting better, menjadi lebih baik. Jangan getting bitter, jangan menjadi pahit. Kalau jiwa kita segar senantiasa, maka kita bisa menangkap tuntunannya dan jalannya selalu adalah jalan yang baik bagi kita. Haleluya.
Amin.